Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah keempat dengan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Jemaat yang terkasih, marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17. Kita pujikan bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Jemaat terkasih, pada ibadah kita hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dalam sukacita kita senantiasa ingat bahwa Dia Sang Gembala dalam kehidupan kita. Hari ini, hari Minggu, adalah hari yang kita nantikan untuk kita bersama beribadah. Untuk itu mari kita pujikan Kidung Jemaat 21, bait yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diingatkan akan cinta kasih Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Seringkali kita tidak bisa melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu marilah kita menyesali akan dosa-dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 28, bait yang pertama dan keempat. Yesus
Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Berita anugerah pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Yang demikian isinya bagi kita semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dan petunjuk hidup baru pada hari ini terambil dari Mazmur 25, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah petunjuk bagi kehidupan kita. Mari kita lakukan apa yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita ini dengan tetap setia bersandar pada firman-firman-Nya. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai nas persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan 15. Yang demikian firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi Kidung Jemaat 403. Kita pujikan bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang Engkau limpahkan pada kehidupan kami, jemaat-Mu di GKJ Ngento-Ento ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah memberikan persembahan berupa uang. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan kami ini dapat menjadi berkat dalam pelayanan di GKJ Ngento-Ento dan juga untuk pelayanan di sekitar kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu melalui Ibu Pendeta Prajaya Ningtyas, Engkau akan senantiasa berkati ya Tuhan, Engkau akan urapi sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu supaya mereka dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10, yang demikian isinya bagi kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat terkasih, sudah 2 bulan kita melewati bersama-sama dengan adanya COVID-19 ini. Tentu tidak mudah menjalani kehidupan yang kita tidak tahu kepastiannya sampai kapan ini akan berakhir. Bagaimana rasanya Bapak Ibu dan Saudara terkasih jika seorang pengendara ojek yang biasanya tiap hari dapat penumpang, tapi kemudian karena adanya pandemi ini dia tidak dapat penumpang sama sekali. Bagaimana rasanya para penjual yang ada di pasar, yang biasanya dagangan mereka laku, tetapi karena pandemi ini, mereka juga tidak dapat pemasukan. Dan bagaimana juga rasanya para orang-orang yang memiliki warung makan, dalam kesehariannya mereka menggantungkan hidup dari penghasilan mereka, dari warung mereka. Tetapi penghasilan yang mereka dapatkan karena pandemi ini akhirnya berkurang drastis. Bahkan
ada yang tidak mendapat penghasilan sama sekali. Ya beruntung kalau ada yang masuk dalam PKH. Beruntung ada yang mendapat bantuan dari pemerintah. Beruntung kalau ada yang diperhatikan melalui kehidupan sosial mereka di lingkungan mereka masing-masing. Tetapi bagaimana kalau ada warga, orang-orang di sekitar kita yang kemudian tidak tersentuh sama sekali? Kemana mereka akan mencari bantuan? Kemana mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan dalam kehidupan keseharian mereka? Bapak, Ibu, dan saudara kasih, saat satu orang di PHK, ternyata yang merasakan dampaknya tidak hanya satu orang yang di PHK tersebut, tetapi ada keluarganya yang juga terdampak. Kalau dia seorang kepala keluarga dengan anggota keluarga 4 orang, istri dan 2 orang anaknya, pasti 2 orang anaknya dan istrinya ini juga terdampak. Bagaimana kalau dia tinggal dengan 8 orang anggota keluarga? Ada anak, istri, kemudian mertua, dan orang yang ikut dengan dia. Seumpama yang senantiasa ikut membantu dalam keluarga ini. Pasti 8 orang ini pun akan terdampak. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, saat kita membayangkan hal yang demikian, maka kemudian kita akan berpikir, berarti kemiskinan di Indonesia akan semakin bertambah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kemiskinan di Indonesia, adanya pandemi ini pun bertambah. Tidak tanggung-tanggung, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau menurut survei tahun 2019, angka kemiskinan di Indonesia sekitar 25,14 juta jiwa. Kalau di prosentasi, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, itu sekitar 9,82% dari seluruh penduduk Indonesia. Kemiskinan tahun 2019. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha dan tahun 2019 ini sudah ada penurunan yang baik. Tetapi kemudian di tahun 2020 ini, kan ada pandemi ini, bisa jadi kemiskinan akan bertambah. Berkurang jauh, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sekitar tahun 2019 kepada tahun 2018. Sekitar kurang lebih 530.000 jiwa itu di tahun 2018. Dan kemudian di tahun 2019 tadi sekitar 9,82%. Ya, kita perhitungkan saja. Dan kalau tahun 2020 ini peningkatan sekitar diperhitungkan Bapak, Ibu, dan saudara kasih menjadi sekitar 18 sampai 19,75%. Bayangkan berapa ratus ribu jiwa yang terdampak karena adanya pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ini realita dalam kehidupan keseharian kita yang terdampak adanya COVID-19 ini. Dan bagaimana kemudian kita melihat firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10 tadi. Tuhan Yesus berkata, "Akulah." Saat kita hitung dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, terdapat sekitar 7 kata. Tuhan Yesus berkata, "Akulah." Tidak hanya kemudian dikatakan sebagai gembala, tetapi ini juga berkaitan sebagai pintu. Pada ayatnya yang ke-9, "Akulah pintu." Dan
itu juga menyatakan Bapak Ibu dan Saudara kasih, bagaimana domba-domba yang ia kenal masuk dan keluar melalui pintu tersebut. Sebelum jauh, kita akan membahas tentang baik sebagai pintu dan gembala. Saya akan menceritakan Bapak Ibu dan Saudara kasih, saya memelihara 2 ekor anjing kecil-kecil yang dimana Bapak Ibu dan Saudara kasih, setiap pagi kalau saya membuka pintu, mereka akan kemudian berlari dan menuju ke belakang, menuju ke rumah Bapak Yusuf. Bapak Yusuf itu koster gereja kami, Bapak Ibu dan kasih. Dan mereka saat saya pun ada di rumah, jaraknya yang cukup membuat mereka tidak bisa melihat saya. Tetapi saat saya memanggil mereka, namanya Molly dan Lucky, nah meskipun mereka tidak melihat saya, tetapi saat saya panggil untuk pulang, ayo pulang, mereka kemudian akan berlari pulang. Karena apa? Mendengar suara pemiliknya. Mendengar suara yang tidak asing bagi mereka. Mendengar suara yang selama ini merawat, memberi makan mereka. Dan dengan keluarga Pak Yusuf pun mereka juga dekat. Karena juga sudah terbiasa mendengar suara keluarga ini. Saat mereka dalam rumah mendengar suara sepeda anak dari Bapak Yusuf, mereka sudah akan sangat kemudian menggonggong, minta untuk keluar supaya bisa main bersama dengan anak dari koster kami ini. Nah, bagaimana kita juga dapat melihat Bapak Ibu dan Saudara kasih, menyaksikan hewan peliharaan. Meskipun tempatnya jauh, meskipun mereka tidak melihat, tetapi saat mereka mendengar suara pemiliknya, mereka akan kemudian datang dan mereka kemudian akan mati apa yang pemiliknya katakan. Seperti halnya kita, Bapak Ibu dan Saudara kasih, kita juga adalah domba-domba peliharaan Tuhan kita. Tuhan Yesus sebagai gembala. Saat Tuhan Yesus menyatakan sebagai pintu, itu juga mengibaratkan bahwa Tuhan Yesus sebagai pintu di mana sang gembala itu membuka dan kemudian menutup bagian pintu itu saat domba-dombanya masuk ataupun keluar melalui pintu, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara kasih, pintu adalah hal yang juga penting. Bayangkan kalau sebuah rumah tidak ada pintunya, bagaimana kita akan masuk? Ya bisa lewat jendela, tapi kalau lewat jendela, bukankah itu tidak lumrah? Bukankah itu tidak biasa? Pintu, bagian yang penting dalam sebuah rumah. Maka saat Tuhan Yesus mengibaratkan bahwa dirinya adalah sebuah pintu, itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat yang juga adalah memiliki gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita mendapatkan hidup, untuk kita masuk maupun keluar melalui pintu tersebut. Bahkan tadi di ayat yang 10 dikatakan Bapak Ibu dan Saudara kasih, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saat kita mau masuk melalui pintu itu, yaitu melalui Yesus Kristus, kita memiliki zoe, yaitu di dalam bahasa Yunani kita, hidup dalam Dia, hidup kekal. Berbeda dengan bios, biologi. Bios adalah kehidupan secara duniawi. Tetapi kita, saat kita mau dan sudah masuk di dalam Yesus Kristus, berarti kita memiliki zoe, hidup yang nyata. Dan bagaimana Ia yang telah rela memberikan
dirinya menjadi pintu dan menjadi gembala bagi kehidupan kita. Gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan dia tidak merelakan domba-dombanya dicuri, domba-dombanya dibinasakan, domba-dombanya hilang dari dirinya. Ia bahkan memberikan nyawanya sebagai ganti untuk domba-dombanya. Pasti Bapak Ibu dan Saudara kasih, Tuhan Yesus sebagai pemilik domba-domba tidak rela domba-dombanya celaka. Domba-dombanya menderita, domba-dombanya tanpa pengharapan. Dia sendiri tidak hanya sebagai gembala, tetapi sudah saya katakan tadi, dia juga sebagai pintu. Pasti mengenal dengan baik siapa domba-dombanya, siapa yang masuk dan keluar melalui pintu, yaitu melalui dirinya. Dia senantiasa memanggil domba-dombanya untuk kembali pulang dalam kasih-Nya. Pada masa kini, Bapak Ibu dan Saudara kasih, di tengah kegelisahan, di tengah kekhawatiran kita, Dia memberikan kepastian bagi hidup kita bahwa segala sesuatunya akan berlalu. Saat kita sudah masuk melalui Dia, kita juga diminta melihat domba-domba yang lainnya. Domba-domba di sekitar kita. Kita diminta untuk melihat keadaan domba-domba ini. Bagaimana domba-domba di sekitar kita saat mereka kekurangan air, saat mereka kekurangan rumput, saat mereka jauh dari rumput-rumput itu. Bagaimana kita sebagai domba yang tadi sudah dikatakan mempunyai dalam segala kelimpahan. Relakah kita juga berbagi air, berbagi rumput bagi domba-domba yang lain. Saat Dia sudah mengajak kita masuk, saat Dia sudah mengenal dengan baik kita, bagaimana kita juga diminta untuk mengenal dengan baik domba-domba di sekitar kita. Mengajak domba-domba yang kekurangan tersebut merasakan, menikmati apa yang kita rasakan. Mari kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, domba-domba yang lain yang juga terdampak melalui pandemi COVID-19 ini. Karena Dia, pintu itu, yaitu yang memberikan kita kepastian untuk kita dapat masuk, merasakan, menikmati dalam kelimpahannya. Dan di dalam Dia, Tuhan Gembala yang adalah yang juga senantiasa mendengar setiap permohonan kita. Biarlah kita dapat mempersaksikan dan memperdengarkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga menjadi domba-domba yang bisa mempersaksikan dalam karya kita sebagai domba-domba peliharaannya. Tuhan menyertai kita. Saat hening bagi kita semua. Saat hening cukup. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat dan doa penutup kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, saat kami merasakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, saat kami mengetahui Engkaulah pintu satu-satunya untuk kami memperoleh kehidupan dan memperoleh segala hal yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam kami memperoleh kehidupan kekal. Biarlah Engkau juga Tuhan yang sebagai pintu keselamatan itu tadi membawa kami untuk semakin kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Untuk kami bisa berbagi dengan domba-domba yang lainnya, supaya mereka juga dapat merasakan apa yang kami nikmati
apa yang menjadi keseharian kami. Dan kami dapat berbagi air, rumput yang hijau yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa yang penuh kasih, saat kami bisa merasakan firman-Mu, saat kami bisa merasakan karya-Mu bagi hidup kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Terlebih untuk jemaat-Mu GKJ Ngento-Ento. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Bila Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pun demikian untuk saudara-saudara kami yang terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Untuk saudara-saudara kami yang kehilangan mata pencaharian. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini perekonomiannya sedang di dalam kesusahan, di dalam permasalahan mereka Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja dapat hadir dan memberikan apa yang menjadi bagian-bagian kami untuk juga saudara-saudara kami ini dapat merasakan kecukupan. Untuk saudara-saudara kami ini juga merasakan nikmat yang daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di GKJ Ngento-Ento. Saat kami dapat hidup bersama-sama Tuhan, saat kami bisa merasakan karya-Mu dalam keluarga kami, biarlah kami menjadi keluarga yang senantiasa Engkau berkati, menjadi keluarga yang senantiasa memberikan dukungan di dalam kesusahan, di dalam segala permasalahan kami, terlebih saat-saat ini Tuhan. Biarlah kami juga menjadi satu keluarga yang senantiasa bergandengan tangan untuk kami bisa berjalan bersama-sama, untuk kami menuju kepada tujuan hidup kami di dalam Engkau saja. Ajari kami senantiasa menjadi hamba-Mu, menjadi domba-domba-Mu yang mendengar suara-Mu, yang mendengar kehendak-Mu dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Dan biarlah gereja-Mu GKJ Ngento-Ento juga menjadi bagian untuk kami menjadi saksi-Mu, untuk kami bisa berkarya sebagai domba-domba-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan, tidak hanya di tingkat yang tertinggi, tetapi juga melalui RT kami, RW kami, dan juga melalui kelurahan-kelurahan kami, untuk senantiasa juga bisa bersama-sama, bekerja sama untuk menanggulangi adanya COVID-19 ini. Kami sebagai rakyat di kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bila kami juga bisa berperan aktif untuk memerangi COVID-19 ini, dan kami menjadi rakyat yang juga memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berikan kekuatan bagi kami semua dapat membantu pemerintahan bangsa dan negara kami menanggulangi pandemi ini Tuhan. Dan bila kami juga bisa bergandengan tangan untuk kami dapat hidup bersama-sama dalam kedamaian, dalam kehidupan yang penuh cinta kasih di dalam Engkau saja. Ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu untuk kami bisa senantiasa hidup dalam kasih dan kuasa-Mu. Dan ajari kami berdoa Tuhan, seperti hanya doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat terkasih, karena kita sudah mendengar firman Tuhan, saatnya kita juga diutus untuk menjadi domba-domba yang dapat mempersaksikan karya nyata Allah dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama.
yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Kristen seluruh dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan tetap percaya dan menjadi saksi Kristus dengan melakukan firman-Nya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian penutup kita dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama.